Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang audit manajemen fungsi sumber daya manusia. Berikut anggotanya. Yang pertama ada Rizky Amelia, yang kedua ada Salsabila Saifana, yang ketiga ada Endang Wahyuni, yang keempat ada Rizky Monika, yang kelima Rusmiati, yang keenam Muhammad Falah, yang ketujuh Ilham Darmawan. Yang pertama akan dibacakan oleh Rizky Amelia. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada CV Fayez Jakarta yang beralamat di pergudangan era Prima Blok B19 Batu Ceper, Kota Tangerang. Adapun waktu penelitiannya adalah bulan Mei 2022. Desain penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah CV Fayez dan objek penelitian adalah fungsi pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada CV Fayez Jakarta, yaitu proses perencanaan sumber daya manusia, proses rekrutmen, proses seleksi dan penempatan, proses pelatihan dan pengembangan SDM, sistem penilaian kerja, kebijakan pemberian kompensasi, kebijakan untuk kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja, kepuasan kerja, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Teknik pengumpulan datanya ada dua metode, yaitu teknik observasi dan teknik wawancara. Oke, selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas manajemen atas fungsi sumber daya manusia pada perusahaan CV Fayez Jakarta. Perusahaan CV Fayez Jakarta beralamat di pergudangan Era Prima, Blok B19 Batu Ceper, Kota Tangerang. Awal berdiri yaitu tahun 2019, CV Fayez Jakarta hanya menjual sebuah tas dan barang-barang rumah tangga yang diimpor langsung dari negara Cina, lalu dijual dan didistribusikan di Indonesia dengan media online atau marketplace. Melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan sehari-hari semakin tinggi permintaannya, maka pada tahun 2020, CV Fayez Jakarta tidak hanya menjual tas dan barang rumah tangga, tetapi juga menjual ATK, perlengkapan bayi, lampu hias, serta aksesoris kewanitaan. Untuk saat ini pula, CV Fayez Jakarta tidak hanya menjual produk melalui online saja, tetapi menerima pula penjualan dalam partai besar atau sistem reseller. Tujuan audit sementara dalam proses audit ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan menilai efektivitas pengelolaan fungsi sumber daya manusia yang terbagi 3 elemen pokok antara lain 1. Kondisi adalah tindakan atau kejadian yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan. Dalam hal ini, auditor harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material. Yang kedua, kriteria yang digunakan dalam proses audit adalah dokumen-dokumen yang mencakup aktivitas-aktivitas SDM di perusahaan CV Fayez Jakarta. Lalu yang ketiga, akibat merupakan dampak yang timbul akibat dilaksanakannya penyebab yang juga hasil perbandingan antara kriteria dan penyebab. Lalu review dan pengujian pengendalian. Dalam review dan pengujian pengendalian ini, penulis menelaah kembali bukti-bukti yang diperoleh untuk menjadi suatu temuan audit dan tujuan audit sesungguhnya. Selain itu, penulis juga melakukan pengujian pengendalian dengan melakukan wawancara sebagai instrumen untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal atas setiap aktivitas yang ada di perusahaan. Wawancara ini dilakukan kepada karyawan yang bekerja di perusahaan CV Fayez Jakarta. Selanjutnya ada kondisi.
tidak rencananya perencanaan SDM yang jelas, prosedur yang mengatur tentang SDM masih sangat sederhana. Lalu yang kedua, kualifikasi SDM tergantung dari pelamar yang ingin bekerja di perusahaan, kebutuhan karyawan dilakukan apabila membutuhkan tambahan karyawan. Dan yang ketiga, tidak adanya perjanjian antara perusahaan dan karyawan dalam status kepegawaian. B. Kriteria. Perusahaan belum memiliki standar yang mengatur tentang perencanaan sumber daya manusia. C. Penyebab. Perencanaan SDM yang dilakukan perusahaan hanya sebatas membutuhkan karyawan baru atau tidak, dan tidak ada syarat tertentu yang ditetapkan perusahaan. D. Akibat. Rencana-rencana SDM yang tidak jelas maka mengakibatkan tidak tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi sesuai bidang pekerjaan yang tersedia. Rekrutmen SDM. A. Kondisi. 1. Kebijakan proses rekrutmen CVVIS Jakarta Official ditetapkan walaupun sangat sederhana. 2. Perusahaan melakukan rekrutmen saat kekurangan karyawan. 3. Perusahaan seringkali meminta rekomendasi pelamar dari karyawan agar tidak rumit dan membutuhkan waktu lama dalam proses rekrutmen. B. Kriteria. Pemimpin perusahaan memilih beberapa kandidat untuk mengikuti suatu tes tertulis dan wawancara. C. Penyebab. Perusahaan melakukan rekrutmen hanya berdasarkan lamaran yang masuk ke perusahaan atas lowongan pekerjaan yang sedang diproses. D. Akibat. Perusahaan mendapatkan pelamar yang mendekati kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, namun tidak semua tenaga kerja yang tepat untuk posisi tersebut. Seleksi dan penempatan SDM. A. Kondisi. 1. Proses seleksi dilakukan apabila perusahaan membutuhkan karyawan. 2. Perusahaan hanya melakukan teknik seleksi owner yang dirasa akan cocok untuk posisi yang sedang dibutuhkan dengan media curriculum vitae, lalu diikutsertakan untuk tes tulis dan wawancara. Kriteria. Pemimpin perusahaan berdiskusi dengan supervisor untuk seleksi dan penempatan karyawan. C. Penyebab. 1. Lamaran dikaji langsung oleh pemimpin perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Seringkali perusahaan tidak melakukan serangkaian proses rekrutmen dan langsung bekerja karena kebutuhan yang mendesak. 3. Karyawan yang diterima diberi masa percobaan 3 bulan. D. Akibat. Proses rekrutmen seringkali dilakukan terus-menerus untuk posisi yang sama, karena adanya karyawan baru yang tidak bersungguh-sungguh bekerja dan merasa tidak sesuai dengan keinginan karyawan tersebut. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, A. Kondisi perusahaan tidak mempunyai program pelatihan dan pengembangan karyawan. B. Kriteria. Perusahaan belum memiliki standar yang mengatur tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. C. Penyebab perusahaan belum memiliki standar yang mengatur pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. D. Akibat karyawan belum dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja karyawan. Poin A yaitu kondisi. Yang pertama, ada perusahaan belum memiliki standar penilaian kerja secara jelas dan mendetail. Yang kedua, penilaian kerja diamati langsung oleh pemimpin perusahaan dibantu oleh kepala bagian. Yang ketiga, standar penilaian kerja didasarkan pada kecepatan karyawan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan prosedur, kedisiplinan dan masuk bekerja, dan tidak melanggar peraturan perusahaan yang telah disepakati bersama. Yang keempat, perusahaan memberikan apresiasi kepada karyawan yang memiliki kinerja baik. Yang B, ada kriteria. Perusahaan belum memiliki standar penilaian kerja yang jelas dan mendetail terhadap karyawan perusahaan. C, penyebab hasil penilaian karyawan tidak didokumentasikan. Penilaian hanya diperoleh dari satu pihak, yaitu pimpinan perusahaan. Yang D, akibat perusahaan tidak sosialisasikan hasil kinerja karyawan sehingga karyawan tidak mengetahui apa kekurangan kinerjanya dan tidak melakukan perubahan. Mia, dilanjutkan. Keselamatan dan kesehatan kerja. A. Kondisi. 1. Perusahaan belum memberikan asuransi kesehatan karyawan.
2. Program kesehatan dan keselamatan kerja belum dibuat oleh perusahaan. 3. Perusahaan menyediakan perlengkapan P3K tetapi tidak memberikan pelatihan P3K terhadap karyawan. 4. Perusahaan belum memasang tanda-tanda peringatan bahaya di tempat kerja. B. Kriteria. Perusahaan belum memiliki standar yang mengatur tentang program kesehatan bagi karyawan. C. Penyebab. 1. Perusahaan tidak memberikan asuransi kesehatan pada karyawan. 2. Tidak adanya peraturan yang jelas terkait program kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. D. Akibat. Karyawan belum mendapatkan perlindungan dan jaminan yang jelas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kepuasan kinerja karyawan. A. Kondisi. Hubungan terjalin baik antara pimpinan perusahaan dengan karyawan CiviFies Jakarta. B. Kriteria. Perusahaan belum memiliki standar yang mengatur tentang kepuasan kerja karyawan. C. Penyebab. 1. Perusahaan memberikan kebebasan berpendapat kepada seluruh karyawan baik secara lisan maupun tertulis, namun belum semua karyawan mengetahui program kepuasan kerja karyawan. 2. Perusahaan memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik. D. Akibat. Karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini bisa dilihat bagaimana hubungan baik antara pimpinan perusahaan dan karyawan. Kebijakan pemutusan hubungan kerja. A. Kondisi. Perusahaan tidak mempunyai peraturan tertulis tentang PHK, tetapi karyawan mengetahui hak dan kewajiban jika terjadi PHK atas kehendak sendiri ataupun tidak. B. Kriteria. Perusahaan belum memiliki standar yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja. C. Penyebab. Perusahaan belum memiliki standar yang jelas mengenai kebijakan PHK. Perusahaan memberhentikan karyawan apabila karyawan tersebut sudah tidak berkontribusi lagi atau buruknya kinerja karyawan tersebut. D. Akibat. Aktivitas pada pemutusan hubungan kerja telah berjalan efektif, tetapi ada kelemahan di mana tidak adanya peraturan yang mengatur tentang prosedur PHK yang digunakan. Keadaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara karyawan dan perusahaan jika ada PHK secara sepihak dan salah satu pihak tidak terima akan keputusan tersebut. Oke, dilanjutkan oleh Lisa. Laporan audit manajemen. Penulis telah melakukan audit atas fungsi sumber daya manusia pada perusahaan CiviFies Jakarta. Pada periode Mei 2022, audit ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Audit ini hanya mengkhususkan pada bidang audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia yang ada pada perusahaan CiviFies Jakarta. Audit ini menilai efektivitas atas fungsi sumber daya manusia yang ada dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan pelayanan yang ditemukan selama audit, sehingga diharapkan di masa yang akan datang dapat dicapai perbaikan atas kekurangan tersebut dan perusahaan dapat beroperasi lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Pembahasan audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang berpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia dengan memastikan dipenuhinya asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya sasaran fungsional maupun tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Audit SDM dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan. Artinya, audit SDM membantu pimpinan dengan berbagai fungsi-fungsi organisasi perusahaan dengan memberikan masukan informasi sesuai penilaian auditor. Oke, selanjutnya oleh Ilham. Audit sumber daya manusia mengevaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan tujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Audit dapat meliputi satu divisi atau sebuah organisasi. Audit ini memberikan umpan balik mengenai fungsi sumber daya manusia kepada manajer-manajer operasi dan spesialis-spesialis sumber daya manusia. Audit ini juga memberikan umpan balik perihal seberapa baik manajer memenuhi tanggung jawab sumber daya manusia mereka. Pendeknya, audit merupakan kontrol kualitas keseluruhan yang mengecek
aktivitas sumber daya manusia di dalam sebuah departemen, divisi, atau seluruh perusahaan. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi mengenai kebutuhan dan ketersediaan di SDM secara kualitas dan kuantitasnya. Untuk menyelesaikan berbagai tugas di dalam aktivitas perusahaan, ada beberapa alasan mengapa perencanaan itu perlu. Pertama, perencanaan membuahkan keberhasilan. Kedua, perencanaan membuat manajemen merasa bahwa mereka mengendalikan nasib mereka sehingga perencanaan membantu manajemen menjalankan pekerjaannya secara lebih baik dalam menanggulangi perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan. Ketiga, perencanaan mewajibkan manajemen menentukan tujuan organisasi karena tanpa adanya tujuan organisasi, pengendalian yang efektif tidak akan mungkin terselenggara. Oke, dilanjut. Perencanaan SDM di CV Fayez Jakarta belum berjalan efektif karena ada beberapa kelemahan-kelemahan. Hal ini disebabkan oleh tidak terencananya perencanaan SDM yang jelas dan prosedur yang mengatur tentang SDM masih sangat sederhana. Perencanaan SDM yang dilakukan perusahaan hanya sebatas membutuhkan karyawan baru atau tidak ada syarat tertentu yang ditetapkan perusahaan. Perencanaan SDM di CV Fayez Jakarta belum berjalan efektif karena ada beberapa kelemahan-kelemahan. Hal ini disebabkan oleh tidak terencananya perencanaan SDM yang jelas dan prosedur yang mengatur tentang SDM masih sangat sederhana. Perencanaan SDM yang dilakukan perusahaan hanya sebatas membutuhkan karyawan baru atau tidak dan tidak ada syarat tertentu yang ditetapkan perusahaan. Seleksi dan penempatan SDM. Proses seleksi dan penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Karena tersedia atau tidaknya pekerjaan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, diterima atau tidaknya pelamar yang telah lulus proses rekrutmen, diterima atau tidaknya penempatan seseorang pekerja pada posisi tertentu, sangat ditentukan oleh fungsi seleksi dan penempatan rekrutmen karyawan pada CV Fayez Jakarta telah dilakukan dengan cara menggunakan teknik seleksi oleh owner yang dirasa akan cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Dengan media kurikulum vitae, lalu diikutsertakan untuk tes tulis dan wawancara. Pimpinan perusahaan berdiskusi dengan supervisor untuk seleksi dan penempatan karyawan. Seringkali perusahaan tidak melakukan serangkaian proses rekrutmen dan langsung bekerja karena kebutuhan yang mendesak, lalu karyawan diberi masa percobaan selama 3 bulan. Proses rekrutmen seringkali dilakukan terus-menerus untuk posisi yang sama karena adanya karyawan baru yang tidak bersungguh-sungguh bekerja dan merasa tidak sesuai dengan keinginan karyawan baru tersebut. Pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas setinggi mungkin dengan target yang telah direncanakan. Oleh karenanya, karyawan sebagai aset perusahaan harus mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development, sehingga setiap karyawan dalam sebuah perusahaan dapat menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya yang mungkin masih terpendam. Pelatihan dan pengembangan SDM CV Fayez Jakarta belum mempunyai program pelatihan dan pengembangan karyawan, maka karyawan belum dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, dilanjut Kak Rizky. Penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan dapat disebut sebagai performance appraisal. Dalam hal ini, penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi dan memberikan feedback mengenai kinerja karyawan. Proses penilaian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kenaikan gaji atau promosi. Penilaian kinerja karyawan pada CV Fayez belum memiliki standar penilaian kerja secara jelas dan mendetail. Penilaian diamati langsung oleh pimpinan perusahaan dibantu oleh kepala bagian. Standar penilaian kerja didasarkan pada kecepatan karyawan menyelesaikan pekerjaannya
sesuai dengan prosedur, kedisiplinan dalam bekerja, dan tidak melanggar peraturan perusahaan yang telah disepakati bersama. Perusahaan juga memberi apresiasi kepada karyawan yang memiliki kinerja baik. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja pada CVFIS, yaitu belum diberikan asuransi kesehatan karyawan dan belum adanya program kesehatan dan keselamatan kerja untuk karyawan. Perusahaan menyediakan perlengkapan P3K, tetapi tidak memberikan pelatihan P3K terhadap karyawan perusahaan, belum memasang tanda-tanda peringatan bahaya di tempat kerja. Maka dari itu, karyawan belum mendapat perlindungan dan jaminan yang jelas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kepuasan kinerja karyawan. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan karyawan terhadap aspek-aspek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan penilaian masing-masing pekerja. Kepuasan kinerja karyawan pada CVFIS adalah adanya hubungan baik antara pimpinan perusahaan dengan para karyawan. Perusahaan memberikan kebebasan berpendapat kepada seluruh karyawan, baik secara lisan maupun tertulis, namun belum semua karyawan mengetahui program kepuasan kerja karyawan. Perusahaan memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Maka dari itu, karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini bisa dilihat bagaimana hubungan baik antara pimpinan perusahaan dan karyawan. Kebijakan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan tidak mempunyai peraturan tertulis tentang PHK, tetapi karyawan mengetahui hak dan kewajiban jika terjadi PHK atas kehendak sendiri ataupun tidak. Dan juga tidak adanya peraturan tertulis untuk memberhentikan karyawan apabila karyawan tersebut sudah tidak berkontribusi lagi atau buruknya kinerja karyawan tersebut. Maka aktivitas pada pemutusan hubungan kerja telah berjalan efektif, tetapi ada kelemahan di mana tidak adanya peraturan yang mengatur tentang prosedur PHK yang digunakan. Keadaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara karyawan dan perusahaan jika ada PHK sepihak dan salah satu pihak tidak menerima akan keputusan tersebut. Oke, terima kasih Kak Rizky. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membantu dalam proses pembuatan tugas ini hingga selesai. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.